Bismillah. Ya, apa maksudnya ijma? Ijma fil lughah al-azm wal ittifaq. Ijma itu secara bahasa artinya tekad, ya, atau keinginan kuat, dan al-ittifaq, kesepakatan, itu ijma. Adapun yang dimaksud oleh istilah ijma itu adalah ittifaqul ulama al-mujtahidin. Kesepakatannya ulama-ulama mujtahid. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng, ulama mujtahid. Jadi ijma ulama-ulama mana? Ulama sekota Malang. Ini enggak ijma itu. Ulama sekota Malang. Ulama ya sedunia yang mengaku itu dunia gitu. Ya. Dari umat siapa? Min ummati Muhammad. Ya. Jadi ijma pendeta sedunia. Pendeta ini umat Muhammad. Ijma ulamanya itu ulama mujtahid. Ulama mujtahidnya itu harus umat Muhammad. Bisa jadi pendeta misalnya itu kan ulama juga dikatakan, ya, ulama lah, ya. Tapi kan bukan termasuk umat Muhammad. Umat mana yang maksud? Umatul ijabah ini. Karena umat Muhammad memang ada dua. Yang dimaksud umat di sini umatul ijabah, bukan umatul dakwah. Karena umat Muhammad juga bisa termasuk orang-orang kafir itu umat Muhammad. Selama orang kafir hidup pada masa Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi umat Nabi Muhammad ada dua, ya. Ada umatul dakwah, itu setiap orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad diutus namun belum atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua umatul ijabah, yakni umat yang telah beriman. Taib. Ala hukmin syar'iyyin ba'da nabi. Ya, di atas hukum syariat. Jadi kesepakatannya itu di atas hukum syariat, bukan di atas hukum yang bukan syariat. Seperti hukum dunia, hukum adat. Misalnya sepakat kalau hamburger enak, itu bukan, enggak dibahas dalam bahas ijma. Mau sepakat mau enggak terserah. Ya, ini hukum syariat yang dimaksud. Adapun hamburger makan sepakat soto Banjar, soto Banjar enggak ini ada? Nah, sepakat soto Banjar enak. Siapa yang enggak sepakat pun enggak apa-apa, enggak bahasannya. Ya. Lalu kapan? Setelah Nabi, ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi adanya ijma, bukan ketika Nabi masih hidup, setelah Nabi wafat. Wa huwa hujjatun, dan ijma ini adalah hujjah. Maka sumber hukum ini Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, ijma ini liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Ya, artinya segi pendalilan terhadap ijma ini mana ayat ini? An-Nisa 59. Ya. Bahwasanya hujjah itu adalah, atau ijma itu adalah hujjah. Lalu Syekh membawakan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'. Apabila kalian berselisih di dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maknanya para jemaah, dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan masing-masing mengikuti perselisihan tersebut, tapi dikembalikan kepada dalil. Karena para ulama yang ijma pasti mereka akan berdalil dengan dalil-dalil syariat. Tidak mungkin ulama berijma dia tidak pakai dalil. Semuanya berdalil. Bahkan orang sesat pun berdalil, apalagi ulama. Dan ulama ahli sunnah, ulama rabbani, ketika bersepakat mereka tentu dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Wa qaulin Nabi, dan juga dasarnya adalah hadis Nabi SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi sekali lagi ijma yang dimaksud adalah yang pertama ulama mujtahid. Dan ulama untuk menjadi seorang mujtahid terpenuhi syarat-syarat, harus banyak sekali syaratnya. Terus yang kedua haruslah ulama dari umat Nabi Muhammad. Berarti keluar dari pembahasan ini adalah siapa? Misalnya ulama-ulama yang dia disebut ulama oleh orang-orang kafir misalnya. Nah, kemudian juga yang keempat di atas hukum syar'i. Di atas hukum syariat. Dan yang kelima setelah Nabi berlakunya ijma ini. Taib.